Nah, untuk menambah nilai kalian, hari ini kita akan bahas tes format 9 itu ada 20 soal di situ. Kemudian yang saya berikan kesempatan untuk menjawab adalah kalian yang nilai UTS-nya kemarin di bawah 80. Ya, jadi ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana saya kasih kesempatan kalian untuk berebut. Bagi kalian yang siap kemudian ingin mendapatkan tambahan nilai aktivitas, kalian boleh langsung jawab. Nah, untuk kesempatan hari ini, saya berikan kepada kalian yang nilai UTS kemarin di bawah 80. Dan kemudian saya yang menunjuk siapa yang menjawab soal nomor berapa. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan share dulu pertanyaan di tes formatif. Tes formatifnya belum keluar, coba saya cancel dulu. Saya akan share soalnya, sebentar ya. Apakah kalian sudah bisa melihat soal yang saya share? Mudah-mudahan kan sudah bisa melihat soalnya. Nah, ada 20 soal yang akan dijawab oleh 6 atau 7 orang di antara kalian ya. Nah, pertama saya akan berikan kesempatan menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 kepada nomor absen 15. Hafid Redo, saya berikan kesempatan menjawab soal nomor 1 dan 2. Apakah Hafid sudah ada di sini dan sudah siap untuk menjawab? Iya Pak, ada Pak. Nomor 1 Pak. Oke, silakan kamu jawab soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 dan nomor 2 ya Pak? Ya. Iya. Nomor 1, sebutkan kegiatan yang dilakukan oleh PPK dalam persiapan PBJ melalui penyedia. Yang pertama, menetapkan spesifikasi teknis KAK. Yang kedua, menetapkan HPS. Yang ketiga, menetapkan rancangan kontrak. Yang keempat, menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksana, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Oke. Nomor 2. Pak, halo? Ya, silakan nomor 2. Yes, halo? Ya, silakan dijawab soal nomor 2. Halo Hafid, apakah bisa dengar suara saya? Dan kalian yang lain juga apakah bisa dengar suara saya? Putus. Suara Bapak masuk. Bisa dengar nggak? Juga putus-putus Pak. Suara Bapak terdengar. Tes. Saya nggak. Saya kebetulan dengar suara kalian. So, silakan Hafid kalau mau melanjutkan pertanyaan nomor 2. Halo, tetap nggak bisa dengar suara saya? Halo? Suara Bapak terdengar Pak. Halo? Terdengar nggak? Terdengar suara Bapak. Terdengar Pak. Oh Pak, saya Iya. tadi. Makanya ini suara siapa nih? Si Hafid ya yang nggak bisa. Iya, Ini saya ya. Pak. Oke, Sekarang Hafid masih bisa lanjut soal nomor 2? Oh masih Pak, iya. Masih. Silakan. Soal nomor 2. Metode pilihan penyedia. Nomor 2 benar Pak? Metode Iya. pilihan. Iya.
Yang pertama, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri dari purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Yang B, Ya. metode pemilihan penyedia jasa konsultasi terdiri dari penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Baik. Terima kasih Hafid, kamu sudah menjawab dengan benar soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, Pak. Untuk soal 3 dan 4, saya berikan kesempatan kepada nomor absen 9, Arfandi. Silakan Arfandi. Baik Pak. Nomor 3 dan 4 ya Pak? Ya, Oke, baik Pak. Nomor 3, jenis kontrak sesuai dengan jenis pengadaan. Pernyataan, jenis kontrak untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Yang pertama, lump sum. Yang kedua, harga satuan. Yang ketiga, gabungan, lump sum, dan harga satuan. Yang keempat, terima jadi atau turnkey. Yang kelima, kontrak payung. Jenis kontrak untuk jasa konsultasi. Yang pertama, lump sum. Yang kedua, waktu penugasan. Yang ketiga, kontrak payung. ya. Silakan lanjut nomor 4. Nomor 4, lengkapilah nilai pengadaan untuk masing-masing bentuk kontrak yang sesuai dengan jenis barang atau jasa pada tabel berikut. Bentuk kontrak, bukti pembelian atau pembayaran. Barang kurang lebih sama dengan 10 juta. Jasa lain, pekerjaan konstruksi tidak digunakan. Jasa lainnya kurang lebih sama dengan 10 juta. Kurang dari sama dengan 10 juta. Jasa konsultasi tidak digunakan. Kwitansi untuk barang kurang dari sama dengan 50 juta. Pekerjaan konstruksi tidak digunakan. Jasa lainnya kurang dari sama dengan 50 juta. Jasa konsultasi tidak digunakan. Surat perintah kerja SPK. Barang lebih dari 200 juta. Pekerjaan konstruksi kurang dari sama dengan 200 juta. Jasa lainnya lebih dari sampai dengan 200 juta. Jasa konsultasi lebih dari 100 juta. Kurang dari sama dengan 100 juta. Surat perjanjian untuk barang lebih dari 200 juta. Pekerjaan konstruksi lebih dari 200 juta. Jasa lainnya lebih dari 200 juta. Jasa konsultasi lebih dari 100 juta. Untuk surat pesanan untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya menggunakan e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Sedangkan jasa konsultasi tidak digunakan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Fandi, kamu sudah menjawab dengan benar soal 3 dan 4. Nah, sekarang berikutnya kesempatan menjawab soal nomor 5, 6, dan 7 ya. 5, 6, dan Bintang Azahra, absen nomor 11. Iya, Pak. Silakan. Nomor 5, lengkapi titik-titik di bawah ini sesuai dengan ketentuan terkait HPS. Yang pertama, HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 2, HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead cost. Nomor 3, nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Yang keempat, total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah PPN. Yang kelima, HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Kemudian soal nomor 6, jangka waktu penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk A. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi, atau B. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Ya. Kemudian nomor 7, uang muka dapat diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan. A. Maksimal 30% untuk usaha kecil pada pekerjaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.
Yang B, maksimal 20% untuk usaha non-kecil pada pekerjaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Yang C, maksimal 20% untuk jasa konsultasi. Dan D, maksimal 15% untuk kontrak jamak. Ya, terima kasih Bintang. Kamu juga menjawab dengan baik. Semuanya betul. Pertanyaan nomor 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kita lanjutkan soal 8, 9, ya soal 8 dan 9. Saya minta kepada siapa sekarang gilirannya? Fatia Zia Amin, absen nomor 14. Baik, Pak. Saya mulai dari... Halo Zia, suaramu kurang kenceng? Halo, Pak. Udah Iya. kenceng belum? Iya, silakan. Oke, Pak. Jadi yang nomor 8, itu dimulai dari jenis jaminan pengadaan yang jaminan penawaran dengan nilai jaminan 1% sampai 3% dari nilai total HPS. Dengan untuk yang barang itu not applicable, pekerjaan konstruksi not applicable, jasa lainnya pekerjaan konstruksi applicable, jasa lainnya not applicable, jasa konsultasi not applicable. Untuk jaminan sanggah banding, itu nilai jaminannya 1% dari nilai total HPS. Untuk barang not applicable, pekerjaan konstruksi applicable, jasa lainnya not applicable, dan jasa konsultasi not applicable. Untuk jaminan pelaksanaan, nilai jaminannya 5% dari nilai kontrak. Untuk barang applicable, pekerjaan konstruksi applicable, jasa lainnya applicable, dan jasa konsultasi not applicable. Untuk jaminan pemeliharaan, nilai jaminannya nilainya 5% dari kontrak. Untuk barang not applicable, pekerjaan konstruksi applicable, jasa lainnya applicable, dan jasa konsultasi not applicable. Untuk jaminan uang muka, nilai jaminannya sesuai dengan uang muka. Applicable, pekerjaan konstruksi applicable, jasa lainnya applicable, dan jasa konsultasi applicable. Nomor 9. Nomor 9 melengkapi pernyataan. Jadi metode evaluasi penawaran penyedia untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Yang pertama sistem nilai, yang kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, atau 3 harga terendah. Untuk metode evaluasi jasa konsultasi ada yang pertama kualitas biaya, yang kedua kualitas, yang ketiga pagu anggaran, atau yang keempat biaya terendah. Iya, jawaban dia juga betul untuk soal nomor 8 dan nomor 9. Nah, saya tandain dulu. Sekarang kita akan lanjut soal nomor 10 dan 11. Soal 10 dan 11, saya minta kepada absen nomor 5, Alvira Adinda Putri. Saya, Pak. Ya, silahkan. Untuk metode penyampaian dokumen penawaran yang menggunakan file itu, ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Terus yang kedua, jasa konsultasi dengan metode pengadaan langsung. Dan yang ketiga, jasa konsultasi dengan metode penunjukan langsung. Untuk yang 2 file, barang, pekerjaan konstruksi, jasa yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Dan jasa konsultasi dengan metode pemilihan seleksi. Untuk yang 2 tahap, spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti. Yang kedua, berbagai alternatif teknologi. Yang ketiga, dimungkinkan perubahan spesifikasi. Dan yang terakhir terdapat penyetaraan teknis dalam tahap evaluasi. Ya, betul. Silahkan lanjut soal nomor 11. Nomor 11, untuk jenis pekerjaan tender barang, pekerjaan konstruksi, dan lainnya, pekerjaan yang bersifat kompleks itu bersifat prakualifikasi. Untuk tender barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, pekerjaan sederhana pasca kualifikasi.
Yang ketiga, untuk seleksi konsultansi untuk badan usaha prakualifikasi. Untuk seleksi jasa konsultansi untuk konsultan persorangan. Terus yang pembangunan Bandara Atang Sanjaya Bogor dengan nilai 5 triliun rupiah prakualifikasi. Pembangunan jalan tembus kabupaten dengan nilai 2 miliar rupiah, 2 miliar prakualifikasi. Pengadaan makan dan minum peserta pelatihan pada Pusdiklat PBJ dengan nilai 300 juta prakualifikasi. Kajian analisis mengenai dampak lingkungan RSUD Kabupaten senilai 600 juta pasca kualifikasi. Dan yang terakhir, pengadaan konsultan persorangan ahli security sistem IT LPSE pasca kualifikasi. Oke. Saya karena suaranya putus-putus ya, saya mohon ini dulu dikonfirmasi dulu ya, biar saya dan kalian semua dengar jawabannya. Untuk soal 11, soal nomor 11 yang baris pertama, pekerjaan yang bersifat kontrak, tadi apa namanya, kompleks, pekerjaan bersifat kompleks prakualifikasi ya. Oke. Pekerjaan sederhana pasca. Oke. Untuk konsultasi badan usaha prakualifikasi. Oke. Untuk konsultan perorangan pasca kualifikasi, Pak. Oke. Untuk pembangunan prakualifikasi. Oke. Untuk pembangunan jalan tembus prakualifikasi. Oke. Untuk pengadaan makanan minuman prakualifikasi, Pak. Sorry, pra ya? Pra atau pasca? Pra. Ya. Oke. Kemudian untuk yang kajian dampak pasca, Pak. Pasca, oke. Untuk yang pengadaan konsultan IT pasca juga, Pak. Pasca, oke. Nah, tadi sudah dijawab oleh siapa tadi, saya tanya sebentar, Tanden. Oleh Alvira ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang berbeda jawabannya dengan jawaban Alvira? Untuk soal nomor 11, soal nomor 10 semuanya betul. Soal nomor 11 yang tadi saya minta diklarifikasi atau konfirmasi karena antara pra dan pascanya di telinga saya tidak begitu kedengaran. Setelah saya dengar kembali, ternyata jawabannya memang ada yang seperti saya dengar di awal, memang dia berbeda dengan kunci. Apakah ada yang jawabannya berbeda di antara kalian? Oke. Nomor 11 yang jawaban yang sudah disampaikan oleh Alvira yang berbeda dengan kunci itu yang mengenai analisis dampak. Jadi yang soal nomor 2 dari bawah, kajian analisis mengenai dampak lingkungan, angkanya 600 juta ya. Ini secara kunci jawabannya adalah pra kualifikasi. Karena ini dikerjakan oleh konsultan, tetapi bicara mengenai dampak lingkungan itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi jawabannya adalah, mestinya adalah pra kualifikasi. Apakah kalian sependapat? Kuncinya adalah di pra, tapi tadi jawabannya Alvira di pasca. Siapa tahu kalian semua juga jawabnya pasca kualifikasi. Jadi cara gampangnya adalah kalian lihat kembali. So yang di atas itu kan ada tender, yang paling atas ya, ini tender barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang kompleks.
itu dia dilakukan play-nya 2 kali, prakualifikasi. Nah, untuk membuat kajian dampak lingkungan ini, karena bicara mengenai rumah sakit ya, rumah sakit daerah di kabupaten, nah ini juga dilakukan penilaiannya secara 2 kali. Maka dia yang digunakan penilaian atau evaluasinya adalah menggunakan prakualifikasi untuk yang kajian analisis mengenai dampak lingkungan RSUD kabupaten. Ya, jadi itu saja bedanya, kok yang lain semuanya sama. Oke. Sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Ini giliran terakhir saya berikan kepada Niken Ing Ang. Absen nomor 20. Soal 12 dan sampai soal 20. Iya, Pak. Silahkan. Oke, jadi soal nomor 12 itu lengkapi tahapan pelaksanaan tender atau seleksi di bawah ini. A. Pelaksanaan kualifikasi untuk prakualifikasi. B. Pengumuman dan atau undangan. C. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. D. Pemberian penjelasan. E. Penyampaian dokumen penawaran. F. Evaluasi dokumen penawaran, kualifikasi untuk pasca kualifikasi. G. Penetapan pemenang. H. Pengumuman pemenang. I. Sanggah banding khusus untuk pekerjaan konstruksi. J. Klarifikasi dan negosiasi khusus untuk jasa konsultan. Ya. Untuk 13 sampai 20 ini adalah pilihan ganda, jadi silakan dijawab. Ya. Nah, kalau yang 13 itu penyusunan HPS dikecualikan untuk jawabannya yang apa? Oke. Tawaran barang dan dengan pagu anggaran senilai 10 juta. Oke, silakan lanjut. 14 yang merupakan ketentuan pemberian uang muka dalam pelaksanaan persiapan pelaksanaan pekerjaan ialah yang B. Paling tinggi 30% untuk kecil, paling tinggi 15 poin terkait penjaminan penawaran dalam PBJ ialah diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi paling sedikit di atas 10 miliar besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai total HPS. Yeah. 16. Metode pemilihan yang paling tepat digunakan untuk pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan ialah, itu jawabannya C yang penunjukan. Iya. 17. Pengadaan jasa konsultasi dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan nilai B sampai dengan paling banyak 100 juta. Silakan lanjutkan. Baru yang 18, metode evaluasi penawaran penyedia dengan jasa konsultasi dapat dilakukan dengan metode pagu anggaran. Iya. Pagu anggaran. Ya, pagu anggaran. 19 kualifikasi pada prakualifikasi untuk penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan metode itu jawabannya D, sistem pembobotan dengan ambang. Yang 20, dokumen pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai soal-soal yang kita barusan bahas? Izin bertanya, Pak. Iya. Terkait nomor 11 tadi. Jadi kan itu sebelumnya. Kalau gitu saya share lagi ya sebentar. Iya, Pak.
Soal nomor 11. Silahkan, absen nomor berapa? Absen 24, Pak. Oke, absen 24, Rosi ya.